Halo semuanya, salam dari Pulau Bali. Saya Andre Agus dan saat ini dipercaya Tuhan untuk memimpin satu pelayanan di kampus misi yang bergerak bukan hanya di pelatihan-pelatihan, tetapi juga di pelayanan-pelayanan lokal yang menjangkau orang-orang sekitar dalam berbagai generasi dan memperkenalkan siapa Tuhan bagi setiap generasi. Hari ini saya membagikan satu topik yaitu tentang kekudusan. Khususnya buat generasi sekarang atau disebut Gen Z buat kita semua. Dan yang dimaksud dengan kekudusan adalah bukan menjadi sempurna seperti gereja ataupun seperti sesuatu yang wow sempurna, bukan juga bicara tentang satu gelembung seperti bubble yang terpisah dari bubble-bubble lainnya, tetapi bermakna tentang dikhususkan untuk tujuan Allah yang besar bagi kita, melalui kita, bagi dunia ini. Pertanyaannya, kenapa kekudusan itu penting dan apakah masih relevan untuk sekarang ini? Jawaban secara singkat pertanyaan kedua, ya, masih sangat relevan. Kenapa penting? Karena itu adalah identitas kita. Identitas saya dan teman-teman semua generasi sekarang. Itu bukan berbicara tentang pencitraan yang kita banyak bicara, khotbahkan, ngomong, tetapi kehidupan sehari-hari berbeda. Bukan sesuatu yang kita posting di sosial media, tetapi kita menghidupinya berbeda. Itu adalah identitas kita, baik itu di depan orang maupun tidak dilihat orang. Mengapa penting juga? Karena itu adalah tujuan kita. Kita adalah seperti Kristus. Kita adalah Christ likeness. Kekudusan membebaskan saya, membebaskan kita semua dari setiap tekanan atas setiap standar-standar yang dilemparkan oleh dunia melalui sosial media, TikTok, dan lain sebagainya. Kekudusan harusnya itu berdasarkan kasih, bukan berdasarkan legalisme. Jadi ketika kita bicara kudus, jangan berpikir tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, dan cenderung membosankan. Tetapi ketika berbicara tentang kudus, artinya kita mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Artinya kita mengasihi Tuhan di atas segalanya. Artinya kita mengasihi apa yang Tuhan kasihi lebih dari apapun. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan 16 berbicara seperti ini. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Bukan sebagian, bukan setengah, bukan seperempat. Seluruh hidup, seluruh aspek kehidupan dalam setiap bidang kehidupan kita. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, saya, dan kita semua. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pertanyaannya, bagaimana menjalaninya? Secara praktis seperti apa untuk kita menjadi kudus karena Dia adalah kudus? Yang pertama, filter. Kita perlu banyak filter. Kita perlu ada filter. Jaga apa yang bisa membentuk siapa kita, identitas kita. Yang kedua, pilih circle kita, lingkaran kita. Bergabung atau berfellowship dengan circle, dengan orang-orang yang bisa mendorong kita untuk dekat, lebih dekat, semakin dekat kepada Tuhan. Bukan menjauhkan diri dari Tuhan. Yang ketiga, ini penting juga. Tanyakan pertanyaan kepada diri sendiri. Selalu tanyakan pertanyaan kepada diri sendiri. Apa yang membuat saya bisa lebih dekat? Atau apa yang Yesus inginkan kepada saya untuk hidup kudus di dalam kehidupan saya sehari-hari. Yang keempat, yang terakhir, ingat, kita ada hidup oleh karena kasih karunia. Jadi hidup ini berdasarkan kasih karunia Tuhan yang harus kita jaga baik-baik, yang kita harus hidupi berbaik-baik, yang kita harus pelihara baik-baik. Itu sebabnya, mari hiduplah kudus, jadilah kudus, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.